Pernah nggak kamu dibilang, wah kamu mikirnya dalam banget, padahal yang kamu rasakan justru kepala penuh, capek, dan gak maju-maju? Kita hidup dengan satu kebohongan manis, bahwa overthinking adalah tanda kecerdasan. Semakin kamu mikir, semakin pintar kamu terlihat. Tapi ilmu syaraf berkata sebaliknya. Di video ini, saya akan tunjukkan kenapa overthinking justru bisa menurunkan kualitas berpikir dan bagaimana tanpa sadar ia menjebak otak Anda dalam loop yang membuat Anda stagnan, bahkan lebih bodoh secara fungsional. Pertama, kita bongkar mitos besarnya. Kedua, kita bedah 3 loop otak yang diam-diam menggerogoti kecerdasan Anda. Dan terakhir, saya beri strategi ilmu syaraf untuk memutus rantai itu dan membangun kecerdasan yang tangguh. Mari kita mulai dengan jujur. Overthinking terasa seperti kecerdasan. Saat Anda memikirkan semua kemungkinan, menganalisis setiap skenario, mengulang percakapan di kepala, otak Anda sibuk, dan kesibukan sering disalahartikan sebagai produktivitas mental. Dan disinilah mitosnya bekerja. Ilmu saraf membedakan 2 hal penting, problem solving aktif dan kognisi kompulsif. Overthinking yang tidak terstruktur masuk ke kategori kedua. Dalam penelitian neuropsikologi, aktivitas otak pada overthinking kronis justru didominasi oleh default mode network, jaringan otak yang aktif saat melamun, mengingat masa lalu, dan membayangkan ancaman sosial. Ini bukan jaringan pemecahan masalah. Artinya apa? Saat Anda overthinking, otak bukan sedang mencari solusi, melainkan menghindari keputusan. Melainkan ini disebut avoidant cognition, mekanisme di mana otak menciptakan ilusi berpikir agar tidak perlu bertindak. Berpikir menjadi pelarian emosional, bukan alat intelektual. Lebih mengganggu lagi, studi menunjukkan bahwa semakin lama seseorang terjebak overthinking tanpa output, semakin melemah fungsi eksekutifnya, kemampuan memilih, menyaring, dan menyimpulkan. Di titik ini muncul paradoks berbahaya. Orang merasa aku mikir keras, padahal otaknya berhenti berkembang. Dan inilah eskalasinya. Overthinking bukan tanda kecerdasan tinggi. Ia seringkali tanda ketakutan kognitif, takut salah, takut gagal, takut realitas tidak sesuai bayangan. Pertanyaannya sekarang bukan kenapa aku mikir terus, tapi apa yang sebenarnya dilakukan otakku saat aku overthinking? Jawabannya ada di 3 loop neuronegatif berikut ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tidak nyaman. Karena di sini, kita tidak bicara motivasi, mindset, atau kebiasaan ringan. Kita bicara kerusakan pola kerja otak. Overthinking bukan satu kebiasaan. Ia adalah sistem loop, dan otak Anda sangat menyukai loop. Kenapa? Karena loop memberi rasa kontrol palsu. Loop 1. Loop ruminasi. Otak yang terjebak di masa lalu. Loop ini terjadi ketika pikiran Anda mengulang kejadian yang sama, menganalisis ulang kata-kata, ekspresi, keputusan, tanpa ada variabel baru. Secara neurologis, ruminasi mengaktifkan default mode network, amigdala, dan melemahkan koneksi ke dorsolateral prefrontal cortex. Artinya, emosi aktif, logika melemah, perspektif menyempit. Otak tidak lagi bertanya, apa solusi? Melainkan, bagaimana kalau aku salah? Yang jarang disadari, setiap kali loop ini berulang, otak memperkuat jalur sinapsis yang salah. Ini disebut maladaptive plasticity. Otak belajar menjadi tidak efektif. Akibat jangka panjangnya, sulit berpikir objektif, mudah lelah mental, kecerdasan terasa tumpul, padahal IQ tidak berubah. Loop 2. Loop prediksi paralisis. Masa depan yang terlalu padat. Otak manusia adalah mesin prediksi. Masalahnya, mesin ini tidak dirancang untuk memprediksi terlalu banyak skenario sekaligus. Setiap bagaimana kalau menghabiskan working memory. Ketika terlalu banyak prediksi berjalan paralel, korteks prefrontal kelebihan beban. Dopamin turun, kejelasan keputusan hilang. Inilah yang disebut analisis paralisis. Bukan karena Anda bodoh. Justru karena otak Anda terlalu keras dipaksa bekerja di luar kapasitas biologisnya. Dan di titik ini, terjadi ilusi berbahaya. Aku belum siap bertindak karena belum mikir cukup matang.
Padahal faktanya, otak sudah kehabisan energi untuk berpikir matang. Loop 3. Loop penyesalan proaktif. Stres dari masa depan yang belum ada. Ini loop paling beracun. Otak menciptakan rasa bersalah, malu, atau penyesalan atas sesuatu yang belum terjadi. Secara ilmiah, tubuh tidak membedakan stres imajiner dan stres nyata. Kortisol naik, BDNF turun, plastisitas otak menurun. Dalam kondisi ini, belajar melambat, kreativitas menurun, kecepatan berpikir turun drastis. Disinilah overthinking berubah menjadi penurunan kecerdasan fungsional. Bukan karena Anda kehilangan potensi. Dan kabar buruknya, semua loop ini saling menguatkan. Sekarang bagian paling penting, karena di sini kita berhenti menyalahkan pikiran dan mulai melatih ulang otak. Prinsip dasarnya sederhana. Otak tidak berubah karena nasihat, tapi karena pola aktivitas baru yang diulang. Strategi 1, eksternalisasi pikiran, cognitive offloading. Overthinking hidup karena pikiran disimpan di dalam kepala. Saat Anda menuliskannya, beban berpindah dari working memory, prefrontal cortex mendapatkan ruang bernafas, emosi menurun secara biologis. Ini bukan journaling curhat, ini adalah pengosongan RAM otak. Aturannya, tulis cepat, tanpa merapikan, tanpa mencari solusi dulu. Tujuannya hanya satu, menghentikan loop internal. Strategi 2, time-boxed thinking, membatasi otak agar lebih cerdas. Otak bekerja optimal di bawah batasan, tanpa batas waktu. Otak akan selalu merasa belum selesai. Tetapkan 15-30 menit berpikir, alarm sebagai sinyal penutup. Secara neurologis, ini memaksa otak menyaring informasi penting, meningkatkan kualitas keputusan, mengurangi ruminasi. Batasan bukan musuh kecerdasan, ia justru fondasinya. Strategi 3, action micro commitment. Sinyal keluar dari loop. Otak berhenti overthinking saat ia melihat pergerakan. 1 aksi kecil. Kirim pesan, buka dokumen, ambil keputusan sementara. Memberi sinyal biologis. Fase berpikir selesai. Dopamin berpindah dari prediksi ke progres. Inilah titik di mana kecerdasan kembali hidup. Karena otak dirancang untuk berinteraksi dengan dunia nyata, bukan dunia simulasi di kepala. Kecerdasan sejati bukan tentang seberapa banyak Anda berpikir, seberapa dalam Anda menganalisis. Tetapi, seberapa cepat Anda keluar dari loop dan kembali ke realitas yang bisa diubah. Overthinking bukan tanda otak cerdas. Kemampuan memutus overthinking lah tanda kecerdasan dewasa. Kalau selama ini kamu merasa overthinking adalah kelebihanmu, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah itu benar-benar membantumu tumbuh? Kalau video ini membuka sudut pandang baru, tulis di komentar, loop mana yang paling sering menjebakku? Dan subscribe Otak Optimal, karena di channel ini kita tidak menenangkan pikiran, kita mengoptimalkannya.